Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-116. Apa yang dituntut dalam hukum yang keempat? Jawabannya, hukum yang keempat menuntut agar semua orang menguduskan dan membaktikan dirinya kepada Allah pada waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkannya dalam firman-Nya, khususnya 1 hari penuh setiap 7 hari. Dari permulaan dunia hingga kebangkitan Kristus, hari itu ialah hari ke-7. Sesudah itu, hari pertama tiap-tiap minggu. Begitu pula untuk seterusnya sampai akhir dunia ini. Hari itulah hari Sabat Kristen, yang dalam Perjanjian Baru disebut Hari Tuhan. Jawaban ini dapat dibaca dari Ulangan 5 ayat 12, ayat 14, Kejadian 2 ayat 2 dan 3, 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2, Kisah 20 ayat 7, Matius 5 ayat 17 dan 18, Yesaya 56 ayat 2 dan 4, ayat 6 dan 7, serta Wahyu 1 ayat yang ke-10. Pengajaran yang perlu untuk kita renungkan dan dapat kita terapkan dalam keseharian kita. Yang pertama, kita sekali lagi diingatkan untuk secara khusus menguduskan hari yang ke-7 untuk sungguh-sungguh berbakti, beribadah, bersekutu bersama saudara seiman, memuji, memuja, dan menyembah Tuhan Allah, berdoa, menyanyi nyanyian rohani, menyaksikan kasih kebenaran Allah, memberitakan firman Tuhan, menyatakan kasih kepada banyak orang dalam satu persekutuan pelayanan yang sungguh-sungguh dipersembahkan hanya kepada Tuhan Allah. Pada hari yang ke-7 ini, setiap orang Kristen benar-benar mengikuti ketentuan yang sudah Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Yang kedua, kita kembali belajar mengerti tentang hari yang ke-7 itu berbeda dalam pengertian cara pandang tentang hari menurut kebiasaan atau pengertian Israel atau Yahudi atau dalam Perjanjian Lama. Karena sejak kebangkitan Kristus dan hari itu disebut hari yang ke-7. Dan pada hari kebangkitan disebut juga sebagai hari Sabat Kristen. Di mana pada hari kebangkitan, yaitu pada minggu pertama, orang Kristen memuji dan memuliakan Tuhan Allah berdasarkan pada kebangkitan Kristus yang telah menyatakan kemenangan atas maut, atas dosa, dan atas si jahat. Dengan kata lain, orang Kristen beribadat tiap-tiap minggu, di mana tiap-tiap minggu itu mengingat kembali akan kebangkitan Kristus. Dan itu hari yang ke-7. Sehingga kita menetapkan sebagai hari ke-7 itu adalah hari kebangkitan Kristus untuk beribadah kepada Tuhan. Sedangkan 6 hari sebelumnya adalah 6 hari beribadah bekerja bagi Tuhan sesuai dengan penata layanan yang Tuhan karuniakan untuk kita lakukan pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam hari yang ke-7 itu sebagai hari di mana Tuhan dimuliakan, diagungkan, maka orang-orang percaya di sepanjang zaman menata dan mengatur kehidupan beribadahnya secara khusus pada hari yang ke-7 itu. Hari di mana Tuhan menyatakan kemenangan, Tuhan menyatakan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan. Akhirnya kita mengetahui dan mengerti bahwa hukum yang keempat yang dituntut dari hukum tersebut, yang Allah maksud ialah kita menguduskan hari di mana Tuhan menyatakan kasih, kebenaran, dan kuasanya, yaitu hari kebangkitan Kristus, hari Sabat orang Kristen. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tiap-tiap minggu beribadah bersama saudara seiman, memuji, memuja kebesaran dari Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.